Abal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai variasi bahasa pada akun Twitter Lek Kacung. Pada kesempatan kali ini bertujuan untuk melengkapi ujian tengah semester kami. Yang pada kelompok ini beranggotakan yang pertama itu Nadia Maswifa, kemudian Teresa Ayuni, Muhammad Fadlan Azhari yang kebetulan saat ini berhalangan sakit dan tidak dapat bergabung melalui akun Zoom ini, kemudian Lutfi Rezi Damara, Iqbal Ahmad, dan Noval Zaki Yunas. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama ini yang akan disampaikan oleh Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Terima kasih moderator. Variasi bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi menjadikan bahasa sebuah sistem penting dan sama kedudukannya dalam interaksi manusia. Tetapi, setiap penutur bahasa ialah individu yang bersifat personal. Meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia yang homogen. Maka wujud bahasa yang konkret yang disebut dengan parol menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Selain itu, variasi bahasa juga disebabkan beberapa hal, di antaranya karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam, penutur yang sangat banyak, serta dengan wilayah yang sangat luas. Variasi bahasa dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Dan yang keempat, variasi bahasa dari segi sarana. Dikembalikan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nadia yang telah membacakan materi pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teresa Ayuni. Kepada Teresa Ayuni dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu variasi bahasa segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur terbagi menjadi 4 macam, yaitu idiolek, dialek, kronolog atau dialek, temporal, dan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial. Sehubungan dengan variasi bahasa berkenaan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya, biasanya dikemukakan orang variasi bahasa yang disebut akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Ada juga yang menambahkan dengan yang disebut bahasa prokem. Selanjutnya variasi bahasa segi penggunaan. Variasi pemakaiannya atau fungsinya disebut fungsiolek. Nababan 1984. Ragam atau register. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya bidang sastra, jurnalistik, militer, pertanian, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Selanjutnya, variasi bahasa segi keformalan. Berdasarkan tingkatan keformalannya, Martin Jost 1967 dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu gaya atau ragam beku, frozen, gaya atau ragam resmi atau formal, gaya atau ragam usaha atau konsultatif, gaya atau ragam santai, akrab atau intimate. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teresa Ayuni yang telah membacakan materi yang kedua. Untuk materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Lutfi Rezi Damara. Pada Lutfi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu materi ideolek. Menurut Aslinda, dalam Agustin pada tahun 2021, konsep ideolek yaitu setiap individu pasti memiliki ideolek sendiri-sendiri, karena dapat menimbulkan sifat yang sangat khas dan juga tidak dimiliki oleh individu lainnya. Sifat yang khas tersebut bisa dilihat perbedaannya, yaitu adanya faktor fisik dan psikis. Faktor fisik yang dimaksud adalah berupa adanya perbedaan wujud alat bicara, sedangkan perbedaannya faktor psikis adalah disebabkan karena adanya sifat dan temperamen, watak, intelektual, dan lain-lain. Wujud ideolek yang ada dalam media sosial Twitter akun Lek Kacung akan dibahas di bawah ini supaya lebih jelas. Yang pertama ada
Mirip koncoku tapi sopo yo kok lali jenenge. Dengan terjemahan, sepertinya teman saya, tapi siapa ya? Saya lupa namanya. Kata saat tersebut menunjukkan adanya wujud dialek dari kalimat yang ditulis dalam beranda akun Twitter @lekkacung. Idiolek mengandung konsep adanya bahasa yang khas dan tidak dimiliki oleh orang lain. Karena adanya kalimat yang dapat menarik perhatian pembaca. Seperti adanya penggunaan kalimat bahasa Indonesia mirip, admin akun Twitter tersebut menggunakan kalimat itu supaya lebih sesuai dengan kalimat ketika diucapkan. Selanjutnya ada koncokku. Harusnya kata mirip dalam bahasa Sunda sarupa. Namun di sini untuk menarik perhatian pembaca dan menyesuaikan dengan kata selanjutnya digunakan kata mirip. Selanjutnya ada kalimat tapi sopo yo kok lali jenenge. Menggambarkan ia seolah bertanya kepada pembaca siapa orang yang ia lihat yang mirip dengan orang yang dikenalinya namun ia lupa namanya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfi yang telah membacakan materi yang ketiga. Untuk pembacaan materi yang keempat yang dibacakan oleh Noval Zaki Yunas. Kepada Noval dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu dialek. Wardauk dalam Pairin tahun 2010 nomor 52 menjelaskan bahwa dialek adalah wujud dari variasi bahasa yang berkaitan dengan masyarakat atau kelompok penutur tertentu yang bisa dipahami dengan kelompok penutur lainnya. Wujud dialek yang ada dalam media sosial Twitter akun @lekkacung akan dibahas di bawah ini supaya lebih jelas. 2. Orang Sunda mah resep heren euy. Terjemahan. Orang sudah menyukai hal seperti ini. Data 2 tersebut menunjukkan adanya wujud dialek dari kalimat yang ditulis dalam beranda akun Twitter @lekkacung. Dialek yang ditemukan berupa dialek geografis, yaitu wujud perbedaan warna bahasa yang digunakan setiap orang dan di dalam daerah yang berbeda-beda. Dialek tersebut dapat diketahui dengan nada atau intonasi dari pelafalan seseorang dalam salah satu daerah tertentu dan juga memiliki ciri yang berbeda-beda pula. Seperti penggunaan bahasa Jawa Mah merupakan bahasa dialek daerah Sunda karena admin akun tersebut berasal dari daerah Sunda. Dalam penulisan ini, admin lebih memperhatikan pola tutur yang sering didengar sampai digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dialek dari daerah asal. Yang ketiga, nak ngene iki koyo dolonan sepeda air baru udian mau bengi. Terjemahannya, ini seperti bermain sepeda air, baru hujan tadi malam. Data 3 tersebut menunjukkan adanya wujud dialek dari kalimat yang ditulis dalam beranda akun Twitter @lekkacung. Dialek yang ditemukan berupa dialek sosial, yaitu wujud perbedaan dalam kalimat tersebut, yaitu adanya wujud dari perbedaan warna bahasa yang digunakan setiap orang. Karena adanya pengaruh dari keadaan, seperti dari tingkat ekonomi, pendidikan, dan juga status sosial. Dialek yang digunakan setiap orang dapat diketahui tingkat sosialnya dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kalimat nak ngene iki koyo dolonan sepeda air menggambarkan kondisi sosial yang baik, di mana pada postingan yang bertemakan banjir yang merugikan kalangan sosial kurang baik, dia justru bermain dengan sepedanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Noval yang telah membacakan materi yang keempat. Dan materi yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, baik itu secara lisan maupun tulisan, baik untuk masyarakat kaya maupun miskin. Hal ini yang terjadi penyebab banyaknya ragam atau variasi bahasa. Variasi bahasa dari segi penutur terbagi menjadi 4 macam, yaitu idiolek, dialek, kronolog atau dialek, dan dialek temporal dan sosiolek. Variasi bahasa berkenaan dengan tingkatan, golongan, status, dan kelas sosial. Sehubung dengan variasi bahasa berkenaan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya, biasanya dikemukakan orang variasi bahasa yang disebut dengan akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Ada juga yang menambahkan dengan disebut dengan bahasa prokep. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari akun Twitter Lekkacung ditemukan 3 jenis variasi bahasa, yaitu idiolek, dialek geografis, dan dialek sosial.
Wujud dari variasi bahasa yang terdapat dalam akun Lekacung tersebut dapat dibagi berdasarkan keadaan, maksudnya keadaan yang ada di dalam kiriman tulisan yang berada di beranda akun tersebut dapat menimbulkan adanya wujud dialek dan idiolek. Yang terakhir yaitu saran. Sebagai masyarakat yang hidup di Indonesia memiliki banyak suku serta bahasa yang bervariasi, harapannya kita mampu melestarikan bahasa daerah yang ada di negara kita, menjadikannya keberagaman bahasa ini sebagai nilai tambah bagi kita dan semakin menumbuh rasa kesatuan sebagai anak bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat, penggunaan bahasa kita juga harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar, sesuai dengan kaidah dan konteks berkomunikasi. Jadilah masyarakat pengguna variasi bahasa yang baik. Baiklah, dengan adanya saran tadi, dapat disimpulkan bahwa diambil dari beberapa kesimpulan tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kelompok kami ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Sekian dari saya dan kelompok. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.